Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Nah, sahabat kisah yang dirahmati Allah, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan Islam tidak hanya berhenti sampai situ, tapi terus berlanjut, bahkan berkembang sangat pesat di sisi peradaban, kebudayaan, bahkan ilmu pengetahuannya. Kak keren! Nah, Daulah Umayyah didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Adik-adik, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan Daulah Umayyah pada tahun 661 Masehi. Di samping mendirikan Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama pada dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mengubah sistem pemerintahan dari yang mulanya demokrasi menjadi sistem kerajaan atau monarki. Maksudnya? Maksudnya, takhta kepemimpinan nantinya akan dilanjutkan oleh anak turun Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah resmi menjadi khalifah, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah menuju ke kota Damaskus di Syria. Pada masa itu, kekuasaan Islam tersebar hingga ke negeri Mesir, Libya, Persia, Irak, dan Suriah. Tidak hanya itu, bahkan beliau berhasil menguasai kerajaan Persia dan sebagian kerajaan Bizantium yang ada di Afrika. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan juga berhasil menguasai Khurasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Intinya, Muawiyah bin Abu Sufyan memfokuskan pemerintahan pada perluasan wilayah kekuasaan. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin menjadi khalifah dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah atau yang kita sebut sebagai Yazid I. Beliau menjadi khalifah dari tahun 680 sampai 683 Masehi. Secara berturut-turut, kekhalifahan dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada 683 sampai 684 Masehi dan dilanjutkan oleh Marwan bin Al-Hakam atau Marwan I pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Nah, sahabat kisah, setelah Marwan I wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Masa kekhalifahan Abdul Malik, Daulah Umayyah berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Bahkan ekspansi dilanjutkan sampai negeri India dan berhasil menguasai Balochistan, Sind, Punjab, serta Multan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang digunakan di wilayah masing-masing menjadi mata uang tersendiri yang bertuliskan Arab
pada tahun 659 Masehi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan pada administrasi pemerintahan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Sahabat kisah, kekhalifahan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan putranya Abdul Malik bin Marwan yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik atau yang dikenal dengan Al-Walid I. Beliau melanjutkan kepemimpinan sang ayah, yakni Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Walid I, beliau tidak hanya memfokuskan kepada perluasan wilayah saja, tapi juga pada beberapa sektor, di antaranya memperbanyak jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, masjid, bahkan panti asuhan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Khalifah Al-Walid I juga melanjutkan ekspansi sampai ke barat setelah sempat terhenti setelah menguasai Aljazair dan Maroko. Setelah Khalifah Al-Walid I, kepemimpinan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Namun beliau memimpin hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, yakni pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II melanjutkan ekspansi ke daerah Prancis, lalu menyerang Bordeaux dan Poitiers, kemudian mencoba menyerang Tours. Akan tetapi ditahan oleh Charles Martin dalam sebuah pertempuran yang dinamakan Pertempuran Tours pada 732 Masehi. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Meskipun gagal masuk Tours, mereka tetap berhasil menguasai daerah Afghans dan Lyons pada 734 dan 743 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi daerah Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, sebagian kecil wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selanjutnya, kekhalifahan dipimpin oleh beberapa khalifah sebagai berikut. Sahabat kisah, akan tetapi Daulah Umayyah di Damaskus akhirnya runtuh pada Januari tahun 750 Masehi, dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di Zabhulu, sebuah anak sungai Tigris sebelah timur Mosul. Saat mengalami kekalahan, Khalifah Marwan II melarikan diri ke daerah Mesir. Pada bulan Agustus tahun 750 Masehi, Khalifah Marwan II ditemukan oleh musuh dalam keadaan terbunuh, dan berakhirlah Daulah Umayyah di daerah Damaskus. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, Syria, salah satu keturunannya yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara. Beliau menyeberang ke Andalusia yang memang sebelumnya telah menjadi daerah kekuasaan Daulah Umayyah. Di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun kekuasaan Daulah Umayyah dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba yang memang telah menjadi ibu kota Andalusia atau Spanyol. Setelah 5 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun Daulah Umayyah di daratan Eropa. Beliau
menjadi khalifah selama 32 tahun, yakni dari tahun 756 sampai 788 Masehi. Selanjutnya, kepemimpinan diambil alih oleh putranya yang bernama Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I yang memimpin sampai tahun 796 Masehi. Kemudian beralih ke Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I yang menjadi khalifah dari tahun 796 sampai 822 Masehi. Nah adik-adik, pada kepemimpinan khalifah yang keempat, yakni Abdurrahman Al-Awsat atau yang dikenal dengan Abdurrahman II, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Setelah Abdurrahman Al-Awsat, kepemimpinan diambil alih oleh putranya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, yakni pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Kemudian dilanjut oleh Mundir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Dan Abdullah bin Muhammad, saudaranya Mundir bin Muhammad khalifah sebelumnya, tahun 888 sampai 912 Masehi. Pada masa pemerintahan selanjutnya, yakni Khalifah Abdurrahman An-Nasir, yang mana beliau memimpin dari tahun 912 sampai 961 Masehi, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peninggalan yang sangat berharga dari Daulah Umayyah di Spanyol adalah Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki 400.000 judul buku. Selain itu, keimanan dan ketakwaan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid dibangun dengan sangat megah dan kokoh. Nah, sahabat kisah, pada masa pemerintahan Al-Hakam II atau Hakam bil Muntathir, beliau berhasil mendirikan 27 sekolah di Cordoba. Selain itu, ada 70 perpustakaan dan sejumlah toko buku yang dibangun pada masa pemerintahannya. Di belahan timur kota ada 170 wanita yang berprofesi sebagai penulis Al-Quran. Para penulis Al-Quran di sana saat itu menulis menggunakan huruf kufi yang sangat indah. Ada juga 80 sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang kurang mampu loh Jul, gratis pula. Namun sayangnya setelah Khalifah Al-Hakam II, tidak ada lagi khalifah yang cakap. Mereka tidak dapat mengatasi krisis politik dalam negeri yang sedang merajalela. Berikut khalifah-khalifah yang pernah memimpin Andalusia. Pada masa Hisham II, Hajib Al-Mansur justru memegang kendali pemerintahan. Ini merupakan awal mula melemahnya otoritas pemerintahan dan awal mula terjadinya konflik internal. Beliau pun digantikan oleh para putranya yang bernama Muzaffar dan Abdurrahman sebagai wazir Spanyol. Permusuhan yang terjadi mulai menimbulkan banyak kekacauan sehingga munculnya berbagai pemberontakan di Cordoba, sehingga menjadikan Wazir Abdurrahman melepas jabatannya sebagai wazir saat itu. Ketidakadaan pejabat pemerintah yang kompeten dan cakap dalam bidang-bidangnya
serta perselisihan permusuhan yang terjadi menjadi sebab kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol. Adik-adik tahu Al-Farabi? Pernah dengar deh kayaknya, tapi siapa ya? Beliau merupakan filosof Islam yang memprakarsai munculnya bidang ilmu filsafat Islam. Keren ya kan? Tidak hanya beliau, Yul, masih banyak sekali tokoh-tokoh maupun ilmuwan Islam yang hebat menginspirasi yang lahir pada dinasti Umayyah. 1. Ilmu agama. Ilmu agama terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemahaman ajaran Islam. Salah satu cabang ilmu agama yang mendapat perhatian khusus pada masa Daulah Umayyah adalah ilmu hadis. Kodifikasi hadis yang berarti pembukuan hadis yang dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Amru Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan periwayat terpercaya yang meriwayatkan banyak hadis dari Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dan menyerahkannya kepada para penghafal hadis yang ada di Hijaz maupun Suriah. Yang kedua, ilmu bahasa. Pada masa Daulah Umayyah, bahasa Arab pernah menjadi bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Nah, Ijul, beberapa tokoh ahli bahasa yang lahir pada masa Daulah Umayyah di antaranya adalah Ali Al-Qari, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabih, Abu Amir Abdullah bin Syuhaib, dan salah satu karya yang paling fenomenal yakni Alkitab karangan Imam Sibawaihi yang hingga kini menjadi pedoman bagi ahli bahasa seluruh dunia. Yang ketiga, ilmu filsafat. Nah, salah satu tokoh yang paling fenomenal pada masa Daulah Umayyah yang tadi itu Jul, Imam Al-Farabi. Oke. Beliau dengan paham filsafatnya menjadi rujukan bagi filosof sedunia. Dan salah satu karya yang paling besar beliau adalah Ihsabul Ulum. Yang keempat, ilmu kedokteran. Seorang ahli di bidang ilmu kedokteran pada masa Daulah Umayyah yakni Imam Az-Zahrawi atau Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau adalah salah seorang dokter bedah di Cordoba yang berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran. Beliau dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Semua pemikiran beliau dituliskan pada kitab At-Tasrif Liman Ajiza Anit Ta'lif yang membahas tentang berbagai metode pengobatan. Selain itu, ada Abul Abbas An-Nabati yang berhasil mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. Salah satu karya terbesar An-Nabati berjudul Al-Jami' fi Adwiyatil Mufradah. Yang kelima, ilmu fisika dan kimia. Pada bidang ilmu kimia, ada seorang tokoh yang terkenal bernama Abul Qasim Abbas bin Farnas dan As-Sibai. As-Sibai dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa farmasi dan ilmu kedokteran telah mendorong para ahli untuk mengembangkan ilmu kimia serta ilmu tumbuh-tumbuhan demi kepentingan pengobatan. Sedangkan di bidang ilmu fisika, lahir salah seorang fisikawan hebat yang bernama Ibnu Bajjah
atau yang dikenal dengan Alvin Pace di dunia barat. Yang keenam, ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau perbintangan dalam Islam disebut dengan ilmu falak. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan perkembangan ilmu falak ini karena berhubungan erat dengan pelaksanaan beberapa salat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, penetapan awal dan akhir bulan, dan sebagainya. Yang ketujuh, ilmu sejarah. Beberapa ahli dalam bidang ilmu sejarah pada masa Daulah Umayyah diantaranya adalah 1. Ali Ibnu Hazm, orang sejarawan, ilmuwan yang independen yang selama hidupnya menulis sejumlah 400 buku. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Qutiyah, karya besarnya Tarikh Iftitah Al-Andalus. 3. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karya besarnya Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus. 4. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, karyanya At-Tarikh. Selain itu, Daulah Umayyah berkontribusi besar pada perkembangan kesenian. Kesenian yang berkembang pada masa Daulah Umayyah salah satunya adalah seni musik dan arsitektur. Ini bisa dilihat dari beberapa peninggalan kuno dinasti Umayyah. Salah satu tokoh kesenian pada masa Daulah Umayyah yang sangat terkenal bernama Zaryab. Beliau adalah seorang penyanyi yang lidahnya sangat fasih, menyerupai burung yang suka menyanyi. Nah, sahabat kisah, itulah tadi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muslim milenial sudah sepatutnya untuk memiliki semangat mencari ilmu yang sangat tinggi, karena Allah telah berjanji untuk mengangkat derajat orang yang beriman, tidak hanya beriman, tapi juga berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Jangan lupa adik-adik untuk terus mencatat, dipahami dengan maksimal. Insya Allah apa yang Kak Razak sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.